Sapi perah merupakan ternak yang mampu menghasilkan produk susu sebagai produk utamanya. Sapi perah mulai diperkenalkan pada rakyat Indonesia pada zaman kolonialisasi Belanda di akhir abad ke-19. Sejak zaman kolonial hingga sekarang, bangsa sapi perah yang tersebar di Indonesia sebagian besar berupa jenis sapi perah FH atau Friesian Holstein yang berasal dari provinsi Friesland, Belanda. Bagi yang belum tahu mengenai sapi FH itu seperti apa, karakteristiknya dan ciri-cirinya, mari kita dengarkan lebih lanjut mengenai sapi FH yang akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Halo teman-teman, di belakang saya ini udah ada sapi perah, yaitu jenisnya adalah sapi Friesian Holstein. Nah, sapi Friesian Holstein ini udah banyak dikembangkan di dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, sapi ini berasal dari Friesian, yaitu di Belanda. Nah, tapi ini kan subtropis ya, kenapa ada di Indonesia? Nah, sapi ini bisa juga dikembangkan di Indonesia, tapi produksinya akan menurun seperti itu. Nah, untuk sapi ini bisa mencapai bobot yaitu 1 ton atau 625 kg seperti itu. Dan untuk produksi perharinya bisa mencapai 10 liter per hari untuk di Indonesia. Nah, tapi kita bahas sapi mulu ya. Tapi kalian nggak sih penasaran gitu gimana sih produksi susu itu sampai bisa kita konsumsi? Nah, untuk proses-prosesnya akan kita gali lebih lanjut pada video berikut ini. Kita mengenal sejumlah produk pangan peternakan seperti susu, telur, daging, dan hasil turunannya. Dan sebagaimana mestinya, produk pangan peternakan itu mudah rusak dan busuk. Dan apabila rusak dan busuk, produk pangan peternakan tidak dapat dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, faktor kualitas pangan produk peternakan harus memperhatikan sisi keamanan produknya. Produk pangan peternakan harus memperhatikan asas ASUH atau aman, sehat, utuh, dan halal. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas hasil produk pangan peternakan yaitu susu. Susu merupakan produk pangan asal hewan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Konsumsi akan susu dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan makin meningkatnya tingkat ekonomi dan kesadaran akan kebutuhan makanan bergizi. Secara nasional, jumlah populasi sapi perah relatif stagnan. Untuk tahun 2020 berjumlah 584.582 ekor dengan produksi susu segar dalam negeri sebanyak 997.000 ton. Susu sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Seperti pada anak usia dini, dapat dimanfaatkan kandungan protein dan mineralnya untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh. Sedangkan untuk para remaja, susu sangat bermanfaat untuk mendukung berat badan yang sehat dan kesehatan gigi. Pada lanjut usia, susu dapat digunakan untuk memelihara kesehatan jantung, bahkan tulang. Sebelum susu diminum, langkah pertama yang dilakukan adalah proses pemerahan sapi. Susu murni yang baik adalah proses pemerahannya dilakukan 2 kali sehari dengan jeda pemerahan selama 8 jam. Setelah proses pemerahan, susu masuk ke tahapan faktorisasi, yaitu pengawetan sementara, di mana susu wajib dipanaskan untuk mematikan bakteri di dalamnya. Proses faktorisasi tersebut dilakukan selama lebih dari 18 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah melalui tahap proses faktorisasi atau pengawetan sementara, susu sudah siap dikonsumsi atau diolah menjadi produk olahan susu lainnya. Banyaknya produk olahan susu yang terjual bebas di pasaran, diantaranya adalah keju, kefir, yogurt, mentega, dan lainnya. Ashley Jacob, nutrisionis asal Kanada, memaparkan kandungan gizi dari susu sapi segar atau murni. Minuman ini mengandung 31% kebutuhan vitamin D harian dalam tubuh, 149 kalori dengan rincian 7,9 gram lemak, 7,7 gram protein, 11,7 gram karbohidrat, dan bebas serat.